Mengapa Nabi Muhammad SAW membencinya? Hal ini sesuai hadis yang disebutkan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar yang ditulis Ibnu Atsir. Beliau melihat seorang laki-laki yang di antara kedua matanya terdapat tanda seperti safinatul ba'ir. Lantas beliau bersabda, seandainya tidak ada ini maka ia lebih baik. Maksudnya adalah di keningnya ada bekas sujud. Beliau tidak menyukainya karena khawatir hal tersebut menimbulkan riya. Tanda kesolehan orang biasanya dicirikan dengan perilaku dan akhlak yang baik. Tak terlihat secara kasat mata, tapi banyak orang menganggap bahwa seseorang yang jidatnya hitam menandakan bahwa orang tersebut rajin sholat. Namun ternyata hal itu malah dibenci oleh Rasulullah SAW. Mengapa Nabi Muhammad SAW membencinya? Tonton video ini agar tidak sesat. Berbicara tentang ibadah, memang kita dianjurkan untuk menyembunyikan agar tidak menimbulkan riya. Riya ini adalah sengaja memperlihatkan ibadah kepada orang lain dengan maksud mendapatkan simpati dan pujian dari orang lain. Ibadah yang kita lakukan cukup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tak usah diperlihatkan kepada orang lain, apalagi diupload di media sosial, sebab pahalanya akan hilang jika dipamerkan. Hal ini juga telah diabadikan dalam Al-Quran. Padahal mereka tak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah SAW pun sudah memperingatkan umatnya mengenai hal ini. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian ialah syirik yang paling kecil. Mereka bertanya, apakah itu syirik yang paling kecil ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Allah berfirman pada hari kiamat ketika memberikan pahala terhadap manusia sesuai perbuatan-perbuatannya. Pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang kamu pamerkan perilaku amal kamu di dunia. Maka nantikanlah apakah kamu menerima balasan dari mereka itu. Hadis riwayat Ahmad. Mengenai menyembunyikan ibadah, pernah terjadi di kalangan para ulama. Ibnu Abi Hashim dari Muhammad bin Ishaq menceritakan bahwa kala itu di antara penduduk Madinah ada yang hidup tanpa mengetahui siapa yang memberi nafkah kepada mereka. Namun mereka baru mengetahuinya ketika Ali bin Al-Husain wafat, karena mereka tak lagi mendapatkan nafkah yang biasa mereka dapatkan. Pada waktu malam, Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, oleh karena itu, dia, Ali bin Al-Husain, disangka orang yang bakhil. Tapi sesungguhnya dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Sementara keluarganya menyangka dia mengumpulkan banyak dirham. Di antara mereka ada yang berkata, kami tidak kehilangan sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi sampai Ali wafat. Sebenarnya, perkara menampakkan ibadah kepada orang lain memiliki dua sisi. Hal ini telah dijelaskan dalam kitab An-Nafa'is Al-Uluyah fi Masail Asy-Syufiyah. Ketahuilah, menampakkan ibadah adalah lebih utama bagi seseorang yang tidak khawatir akan dihinggapi rasa riya di dalam dirinya. Terlebih jika orang tersebut mengharapkan perbuatannya dicontoh oleh saudaranya sesama muslim. Sedangkan merahasiakan ibadah lebih utama bagi seseorang yang khawatir akan dihinggapi rasa riya dalam ibadahnya. Sementara ia tidak ingin amalnya dijadikan contoh. Adapun seseorang yang dapat menghindari riya dan ia tidak ingin amalnya dijadikan contoh atau sebaliknya, maka lebih utama ia merahasiakan ibadahnya. Tidak semua ibadah harus disembunyikan. Ada ibadah yang bisa kita perlihatkan kepada orang lain. Apakah itu? Ya, pembayaran zakat dan sholat. Dalam kitab Fathul Al-Mu'in yang ditulis oleh Abdul Aziz Al-Malibari, dijelaskan bahwa pembayaran zakat harusnya dilakukan di depan banyak orang, agar banyak yang menyaksikannya. Syekh Abu Bakar Muhammad Syato Al-Dimyati juga mengatakan bahwa zakat dan sholat harusnya dilakukan secara terang-terangan. Kedua pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam Nawawi yang berkata, pemilik harta dianjurkan untuk menampakkan pembayaran zakat, sebagaimana sholat fardu dilakukan secara terang-terangan, supaya orang lain mengetahuinya, lalu orang yang melihat beramal sebagaimana amalnya, dan juga seseorang yang melihatnya tak akan berprasangka buruk. Namun tanda seseorang rajin beribadah tak bisa kita lihat dari tanda fisik saja. Tanda itu bisa saja dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang soleh memiliki tanda hitam di jidatnya. Bagi banyak orang, itu dilihat sebagai tanda bahwa orang itu rajin sholat. Tanda hitam di jidat diserupakan dengan safinatul ba'ir,
Tanda ini tak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai hadis yang disebutkan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar yang ditulis Ibnu Atsir. Beliau melihat seorang laki-laki yang di antara kedua matanya terdapat tanda seperti safinatul ba'ir. Lantas beliau bersabda, seandainya tidak ada ini maka ia lebih baik. Maksudnya adalah di keningnya ada bekas sujud. Beliau tidak menyukainya karena khawatir hal tersebut menimbulkan riya. Riya tentunya berbahaya bagi kita. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak menyukai tanda hitam di jidat sebab bisa menimbulkan riya. Ketidaksukaan Rasulullah SAW dengan tanda hitam di jidat juga terdapat dalam hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, sungguh, aku marah dan tidak menyukai seseorang lelaki yang ketika aku melihatnya terdapat bekas sujud di antara kedua matanya. Orang yang dengan sengaja membuat tanda hitam di jidatnya dengan cara menggesek-gesekkan ke tempat sujudnya tidak dibenarkan. Hal ini dijelaskan dalam Nazmud Durar fi Tanasubil Ayat wa Al-Azhar. Tak disangka bahwa termasuk tanda bekas sujud adalah tanda bekas sujud di jidat yang sengaja dibuat oleh sebagian orang-orang riya. Jika demikian, maka itu adalah termasuk identitas atau tanda orang Khawarij. Dalam Al-Quran telah diabadikan mengenai tanda sujud ini. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Al-Quran Surah Al-Fat ayat 29. Namun beberapa tafsiran menyebutkan bahwa tanda sujud itu bukanlah tanda hitam di jidat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Al-Hasan dan Az-Zuhri mengatakan bahwa yang dimaksud tanda bekas sujud adalah cahaya yang menerangi wajah hingga di alam barzah dan di hari kiamat. Pendapat lain mengenai ayat tersebut diabadikan dalam riwayat Baihaqi. Dari Mansur, aku bertanya kepada Mujahid tentang maksud dari firman Allah. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Apakah yang dimaksudkan adalah bekas di wajah? Beliau menjawab, bukan. Bahkan ada orang yang kapal yang ada di antara kedua matanya itu bagaikan kapal yang ada pada lutut onta, namun dia adalah orang bejat. Tanda yang dimaksudkan adalah kekusyukan. Rasulullah SAW tidak memiliki tanda hitam di jidatnya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Dari Salim Abu Nadir, ada seseorang yang datang menemui Ibnu Umar. Setelah orang tersebut mengucapkan salam, Ibnu Umar bertanya kepadanya, siapakah Anda? Aku adalah anak asuhmu, jawab orang tersebut. Ibnu Umar melihat ada bekas sujud yang berwarna hitam di antara kedua matanya. Lalu Ibnu Umar berkata kepadanya, bekas apa yang ada di antara kedua matamu? Sungguh, aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku? Bahkan Ibnu Umar juga mengatakan bahwa bekas sujud di dahi mengganggu penampilan. Ibnu Umar berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya penampilan seseorang itu terletak pada wajahnya. Janganlah kau jelekkan penampilanmu. Jidat hitam bukanlah tanda orang tersebut banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan pandangan Sa'ib bin Yazid. As-Sa'ib berkata, sungguh dia telah merusak wajahnya. Demi Allah, bekas di dahi itu bukanlah bekas sujud. Demi Allah, aku telah sholat dengan menggunakan wajahku ini selama sekian waktu lamanya. Namun sujud tidaklah memberi bekas sedikit pun pada wajahku. Sahabat beriman, dalam beribadah kita tak harus memberi tahu semua orang. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Ada memang ibadah yang bisa kita pamerkan, misalnya zakat atau ibadah, tapi tak berlaku bagi sholat, misalnya tanda hitam di jidat. Malahan Rasulullah SAW tidak menyukainya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah melihat seseorang dengan jidat hitam? Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.